Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Mata pelajaran IPAS, pilihan ganda. Lengkap esai plus kunci jawabannya, semester 2. Khusus untuk kelas 4, kurikulum Merdeka. Soal yang nomor 1. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kita terlebih dahulu wajib memahami A. Pelajaran sejarah, B. Guru sejarah, C. Peristiwa sejarah, dan D. Jenis peninggalan sejarah. Nah, ini sudah jelas. Kita wajib mengetahui terlebih dahulu peristiwa sejarah. Jawabannya adalah C. Nah, itu merupakan cara menghargai peninggalan dari sejarah. Kita terlebih dahulu memahami peristiwa sejarahnya. Soal nomor 2. Ketika diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi A. Gajah Mada akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. B. Gajah Mada akan setia kepada Raja Ayam Buruk. C. Gajah Mada akan memeluk agama Hindu. D. Gajah Mada tidak melakukan pemberontakan. Nah, di sini sudah jelas. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa ketika dia angkat menjadi Mahapati, itu jawabannya adalah yang A. Gajah Mada akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Soal yang nomor 3. Kerajaan Sriwijaya yang mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Samaratungga, B. Bala Putra Dewa, C. Sanggarama Wijaya, dan D. Dharmapala. Jawaban tepat adalah Kerajaan Wijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan yaitu Bala Putra Dewa. Jawabannya adalah yang B. Itu merupakan puncak kejayaan dari masa pemerintahan Sriwijaya yaitu oleh Bala Putra Dewa. Nomor 4. Kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia adalah A. Tarumanegara, B. Sriwijaya, C. Samudra Pasai, dan D. Kutai. Nah, kita tahu kerajaan Islam pertama di wilayah kita, di wilayah Indonesia ini, jawabannya adalah yaitu Samudra Pasai. Tapi biasanya versi buku itu berbeda, versi yang dipelajari guru-gurunya itu kadang berbeda. Tapi yang paling benar adalah Samudra Pasai yang terletak di pesisir utara Aceh, didirikan sekitar abad ke-13. Raja pertamanya yang terkenal itu Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini pusat perdagangan dari penyebaran agama Islam di Nusantara. Soal nomor 5. Menjaga kebersihan dan keutuhan benda bersejarah ketika mengunjunginya termasuk perbuatan A. Menghargai peninggalan sejarah, B. Melestarikan benda bersejarah, C. Mentaati tata tertib, dan D. Mempelajari sejarah. Nah, ini merupakan kita menjaga kebersihan dan keutuhan benda bersejarah. Jawabannya adalah untuk menghargai peninggalan sejarah. Jawabannya yang paling benar adalah yang A. Soal nomor 6. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu bentuk peninggalan masa Islam. Masjid Sunan Ampel terdapat di kota A. Surabaya, B. Semarang, C. Ampel, dan D. Demak. Nah, di sini kan Masjid Sunan Ampel ini terletak di kota. Pertanyaannya di kota mana? Apakah di jawaban tepat adalah di Surabaya. A. Masjid Sunan Ampel ini salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh Sunan Ampel, salah satu Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Terletak di kawasan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini merupakan dari peninggalan Masjid Sunan Ampel. Nomor 7.
Bukti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam adalah terdapat A. Gedung sekolah, B. Tempat pengeboran minyak, C. Pasar swalayan, dan D. Kendaraan bermotor. Nah ini kan bukti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Daya alam berarti yang paling benar adalah ya tempat pengeboran minyak karena alam. Kalau sekolah ini kan di bidang pendidikan, pasar swalayan juga berbeda. Kendaraan bermotor juga bukan kekayaan dari sumber daya alam. Kalau minyak ini merupakan tempat kekayaan dari sumber daya alam kita. Nomor 8. Persediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Melimpah ruah, B. Banyak sekali, C. Tersedia cukup, dan D. Terbatas. Ini sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu ya jumlahnya terbatas. Contohnya misalnya sejenis kekayaan alam minyak. Nah itu kalau kita tidak dapat diperbarui, lama-lamaan akan terkikis dan habis. Soal nomor 9. Kondisi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan daerah perairan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara apa? Terlekat. A. Maritim, B. Kepulauan, C. Agraris, dan D. Kesatuan. Nah, ya karena Indonesia ini daerah merupakan daerah perairan dan banyak sekali disebut sebagai negara maritim. Jawabannya A. Nomor 10. Raja yang menggantikan Raden Patah yang mendapat julukan Pangeran Sabranglor adalah A. Adipati Yunus, B. Ayam Wuruk, C. Kertanegara, dan D. Ken Arok. Ya, jawaban yang tepat di sini ya Adipati Yunus. Nah, jika nanti jawabannya salah sesuai dengan kunci jawaban ini, mohon dimaafkan dan komen dengan bijak. Terima kasih. Nah, biasanya soal IPAS ini merupakan soal gabungan dari IPA dan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Soalnya agak sulit dari biasanya. Soal nomor 11. Suatu wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan dipilih masyarakat untuk bermukim dinamakan A. Pegunungan, B. Dataran tinggi, C. Dataran rendah, dan D. Bukit. Nah ini suatu wilayah 0 sampai 200 meter. Ini merupakan jawabannya adalah ya dataran rendah. Jawabannya C. Itu merupakan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan dipilih masyarakat untuk bermukim di situ. Soal nomor 12. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam berdampak pada beraneka ragam jenis-jenis pekerjaan masyarakat. Ini gimana nih? Oh ya nih, seharusnya terlock. Kurang satu, berarti ini lebih. Pertanyaannya, masyarakat yang tinggal di pegunungan sebagian besar bekerja sebagai apa? A. Buruh, B. Petani sayur, C. Penambangan, dan D. Petani padi. Nah ini sudah jelas, ini 13, ini terus 13 ya. Apalah. Nanti diurutkan saja masyarakat yang tinggal di gunungan ini bagian besar jawabannya yaitu sebagai ya petani sayur. Jawabannya B. Nomor 13. Oh ini berubah. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi pada gambar di atas bergerak di bidang A. Industri, B. Pertanian, C. Pertambangan, dan D. Perkebunan. Ya di sini sudah jelas ini dia sedang mencari emas. Itu di bidang pertambangan. Jawabannya C. Soal nomor 14. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja di A. Perkantoran, B. Perikanan, C. Perindustrian, dan D. Perkebunan. Kita tahu daerah yang tinggi itu jelas itu adalah perkebunan. Jawabannya D. Nomor 15. Kehadiran masyarakat di pendatang disebabkan oleh A. Perbedaan kekayaan alam berkurang, B. Mencegah terjadinya akulturasi habis,
C. Lahan pertanian semakin berkurang. Oh ini ya, seharusnya ini ya. Lahan pertanian semakin berkurang, iya. Sumber daya alam yang cepat habisnya di berbagai. Jadi yang paling benar ini kehadiran dari pendatang disebabkan oleh ya perbedaan kekayaan alam. Jawabannya adalah yang A. Jadi jika memang salah nanti di komen aja. Soal nomor 16. Bahasa yang digunakan masing-masing daerah dinamakan A. Bahasa gaul, B. Bahasa daerah, C. Bahasa nasional, D. Isyarat. Nah ini sudah jelas, ini kan daerah. Masing-masing daerah itu menggunakan bahasa daerah sesuai dengan masing-masing daerahnya. Nomor 17. Suku Batak berasal dari A. Lampung, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, dan D. Kalimantan. Iya, suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Pakaian adat Chile berasal dari A. DKI Jakarta, B. Kalimantan Barat, C. Maluku, dan D. Bengkulu. Iya, berasal dari Maluku. Maluku ini merupakan asal dari adat Chile ini. Soal nomor 19. Rawon adalah makanan khas A. Jawa Timur, B. Ambon, C. Bengkulu, dan D. Maluku. Nah, rawon ini merupakan ciri makanan khas daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur mana? A. Nomor 20 ya. Kue lontar adalah makanan khas daerah A. Jawa Tengah, A. B. Aceh, C. Kalimantan, dan D. Papua. Nah, kue lontar ini daerahnya khusus daerah Papua. Jawabannya D. Nah, nanti jika ada jawaban yang keliru, silahkan komen. Terima kasih. Soal yang esai. Nah, ini gambar di atas menunjukkan ritual yang diselenggarakan bagi anak yang akan berjalan dan menginjak tanah untuk pertama kalinya. Nah, ritual tersebut merupakan tradisi dari suku apa? Jawabannya benar adalah suku Jawa. Nomor 2. Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya disebut Jayabaya. Kebanyakan prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan bahasa Sangsekerta. Nomor 4. Ken Arok adalah raja yang memerintahkan kerajaan Singasari. Nanti nggak apa-apa, cepat dijeda aja videonya. Soal nomor 5. Aspal merupakan salah satu hasil sumber daya alam tambang. Aspal ini dimanfaatkan manusia untuk apa? Ya, untuk membuat jalan ya. Untuk membuat jalan. Nomor 6. Indonesia memiliki sebuah kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Demak. Jawabannya Demak ya. Gambar di bawah ini merupakan suku apa? Berawal dari huruf T. Terus TO. Raja. Nah, jadi Toraja. Ini dia. Nomor 8. Dari Saman dan Mausikat berasal dari Aceh. Bahasa Jawa memiliki jenis huruf sendiri yang dinamakan askara Jawa atau askara Jawa atau anacaraka. Nomor 10. Kerak telur merupakan makanan tradisional Betawi. Soal yang esai bagian 3. Kebanyakan prasasti ini ditemukan Indonesia menggunakan sama Sangsekerta tadi. Kegiatan mengunjungi makam merupakan tradisi peninggalan masa Islam. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah ziarah kubur ya. Ziarah. Wayang kulit
adalah pertunjukan tradisional di Jawa Tengah. Pertunjukan wayang kulit dilakukan oleh seorang dalang. Kekayaan alam buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi disebut dengan wacan. Waduh. Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya, ya tadi sudah ya, Jayabaya. Ini sama soalnya. Sama dengan yang di atas, mungkin ini kan soalnya dibuat oleh orang yang sama dan nggak melihat di bawah ada yang sama. Nomor 6. Angklung merupakan alat musik yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Keragaman budaya yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis. Ibu kota provinsi Jawa Timur itu adalah Surabaya. Pemimpin pada tingkat desa disebut dengan kepala kampung, kepala desa. Tarian yang dimana penarinya makan pecahan kaca disebut dengan tarian apa ini ya? Kunci jawabannya itu debus. Nah, oke, nanti ini dijeda aja jika kecepatan. Ini tadi bahasa Sengkerta, ini Jayabaya. Oke, sampai di sini. Jika ada salah kata, silakan komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.